Setelah pelantikan Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Yusuf Kala, mari sekarang kita bicara mengenai kabinet impian. Nah, kira-kira kabinet impian Presiden Joko Widodo dan juga JK itu akan seperti apa? Mungkin kita boleh sedikit meraba karena memang pihak dari tim transisi sudah memberikan nama itu ke KPK, ada 43 nama dan ternyata ketika kembali ke Presiden Joko Widodo ada 5 nama. 5 nama yang mendapatkan label merah dan kuning. Apa kira-kira maksudnya? Mari kita bahas bersama dengan politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat. Selamat pagi Pak Henry. Pagi. Dan juga bersama Mas Ari Nur Cahyo yang merupakan Direktur Eksekutif Sugeng Saryadi Syndicate. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi Mas. Saya mulai dulu dari Pak Henry. Pak, benar malam ini nanti akan diumumkan? Kabarnya demikian, saya juga dengar kabar ya. Dengar kabar, berarti bisa dikonfirmasi nanti malam akan diumumkan Saya gitu? tidak tahu persis, saya tidak berani berspekulasi karena saya tidak dalam kapasitas untuk itu. Lalu bagaimana tanggapan, kan ya kami bayangannya Anda mewakili dari partai yang memang mengusung Presiden Joko Widodo begitu. Apa tanggapan Anda mengenai 5 nama yang ternyata diberikan tanda kuning dan juga tanda merah oleh KPK? Saya pikir sesuai dengan tuntutan rakyat ya, atau sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat bahwa kabinet yang akan datang atau pemerintahan ini adalah pemerintahan yang bersih untuk menuju Indonesia lebih baik atau untuk menuju Indonesia Raya ya. Sudah barang tentu para pembantu presiden harus terdiri dari orang-orang yang bersih. Nah untuk itu diminta untuk dilakukan satu kerjasama dengan KPK, dengan PPATK untuk melihat rekam jejak kaitannya dengan masalah korupsi ya. Tapi saya pikir bukan hanya itu yang kita perlukan ya. Pertama, selain bersih dalam arti tidak tersandra oleh masa lalu, juga orang yang tidak punya beban karena tidak pernah berhutang budi pada kekuasaan atau pada penguasa sebelumnya. Kemudian harus orang yang mempunyai satu komitmen moral yang tinggi untuk membawa bangsa ini ke depan seperti visi dan misi dari Jokowi JK. Kalau menteri-menteri lain saya dengar sama juga ya seperti masyarakat lain bahwa sudah terisi. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu untuk menjadi perhatian dari Presiden ya. Kandidat Jaksa Agung kabarnya masih belum jelas ya. Nah ini yang karena Jaksa Agung ini mempunyai satu peranan atau fungsi yang sangat kuat kaitannya dengan menopang pemerintahan ya, bangsa ya. Sudah barang tentu orang yang mempunyai kriteria sebagai orang yang bersih sama seperti yang tadi. Kalau di Jaksa Agung, kalau dia dari internal kejaksaan harus jaksa senior yang terbaik yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Dan kalau dia dari eksternal ya, profesional dalam arti apakah dia kader atau apa, sudah barang tentu orang yang juga tidak tersandra dan kalau dia penegak hukum harus orang yang betul-betul memahami penegakan hukum itu. Kalau dia sebagai penegak hukum setidaknya berpengalaman minimal 35 tahun di lapangan dan juga harus penegak hukum yang senior. Artinya dia harus lebih senior dari jaksa-jaksa senior yang ada di Kejaksaan Agung. Nama-namanya sudah ada mungkin? Ya. Untuk Jaksa Agung ini? Kenapa? Nama-namanya sudah ada? Saya nggak menyebut nama, tapi ini tapi kriteria. Sudah ada belum? Ini kriteria ya. Oh kriteria, tapi sudah ada di tinggal dicari siapa menurut kriteria. Masih nyari berarti itu, ya? Oke, waktu sih masih cukup lah sehari 2 hari mencari rekam jejak seseorang. Dan orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan revolusi mental minimal di lingkungan Kejaksaan Agung itu sendiri. Mas Ari, orang yang tak paham betul mengenai mafia yang selama ini nyaris untouchable. Tepat. Mas Ari, bisa saya minta tanggapannya mengenai, memang ada 5 kan, 5 nama yang diberi catatan khusus oleh KPK begitu. Apa yang sebaiknya Presiden Jokowi lakukan? Karena memang ada pro kontra juga di masyarakat yang mengatakan bahwa ya bagus dong kalau misalnya Presiden Jokowi itu mengambil usulan dari KPK begitu ya untuk tidak memasukkan 5 orang. Tapi ada juga yang mengatakan, loh, kok jadi KPK yang ngatur Presiden gitu? Tanggapan Anda? Informasi yang saya dapat malah bukan 5, tetapi sekitar 9-10 nama yang diberi catatan oleh KPK. Jadi 43 nama hanya dikembalikan 33 nama.
Persoalannya adalah dari 9 sampai 10 nama itu adalah kandidat calon menteri dari partai politik yang dapat memberi catatan. Utamanya dari PDI Perjuangan. Sehingga kondisi politik per tadi malam, kalau info yang saya dapat, memang Jokowi saat ini menghadapi 4 mata angin kekuatan yang mencoba mempush Jokowi. Yang pertama adalah dari tim transisi yang memang punya usulan nama, yang kemudian dapat catatan KPK. Yang kedua itu adalah dari tim dari Solo, yang memang tim Pak Jokowi yang dari ketika wali kota sampai ke DKI dan tim Solo. Bukan tim Solo ya, katakan saya sebut tim Solo. Lalu tim transisi yang ketiga itu adalah tim dari Pak Yusuf Kalla yang juga punya usulan nama paling tiga ke meja Pak Jokowi. Yang keempat itu adalah dari kelompok tim ini ya, tim partai, terutama Ibu Mega sebagai ini punya untuk memasukkan. Tapi 4 matangan kekuatan ini yang sekarang sedang mendesak Jokowi, ayo mana yang harus dilakukan. Makanya bagus ketika Pak Jokowi menggunakan KPK, sebenarnya institusi negara, bahwa karena ke depan ini yang dibangun adalah trust publik sudah besar sekali, trust rakyat, sehingga harapannya ada pada clean government, pemerintahan yang bersih. Sehingga menteri-menteri Pak Jokowi nanti, Pak Presiden Jokowi harus menteri-menteri yang katakanlah punya kepercayaan penerimaan publik yang baik dan harus bersih. Catatan bersih ini jadi catatan yang utama. Nah, makanya melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri ada suatu yang brilian dan juga terobosan yang baik, karena untuk menjamin bahwa menteri-menteri dan calon menteri akan bersih. Dan Pak Jokowi sudah memberikan, Pak Presiden Jokowi, saya masih Pak Presiden Joko Widodo, masih terbiasa. Ya? Bapak Presiden Jokowi sudah mengatakan ketika menteri terlibat korupsi selesai. Itu ada statement dan saya pikir harus kita dukung. Berarti selesai. Sudah, maksudnya cut off. Ya. Wow, oke. Sekarang kita akan lihat, kami hadirkan ini grafis nama-nama begitu ya, dari beberapa hasil survei yang ini mungkin kami dapatkan dari Jokowi Center. Mungkin bisa dikeluarkan, tuing, di plasma besarnya, jadi kita bisa melihat bersama. Ya, ini dia nama-nama calon menteri dari partai politik. Dari Nasdem ada 4 nama ini. Mungkin bagaimana penilaian Anda, Mas Ari, terhadap 4 nama ini? Ini untuk posisi apa ini? Saya kurang mungkin kalau misalnya kita bicara mengenai konteks apakah dia itu bersih atau tidak gitu ya, maksudnya berpotensi tersandung atau tidak gitu. Ini dari PKB seperti ini. Ya. Mungkin secara general saja. Oh ini oh ini gitu. In general, karena saya tidak bisa menyebutkan nama karena bukan ranah. In general memang ketika itu dalam pantauan KPK dan PPATK, para kandidat dari partai politik itu yang banyak dapat menjadi catatan. Itu problemnya memang itu sudah dalam catatan KPK dan PPATK yang sudah dalam radar. Yang kedua memang faktor pekerja profesional dari kalangan swasta itu memang KPK kesulitan untuk menelusuri rekam jejak dan kekayaan mereka. Lalu jadi gimana dong? Itu kesulitan. Jadi mungkin boleh jadi kurang fair juga ketika para politisi sudah dalam radar, lalu para swasta ini kan sekarang jumlahnya banyak, dan ini perlu terobosan dari PPATK saya pikir, dan mungkin juga Bank Indonesia untuk melihat ketika catatan rekening mereka itu bisa direkam, karena dari catatan PPATK itu dan bisa memberikan rekomendasi kepada KPK untuk ini. Tapi prosesnya memang harus cepat karena Pak Jokowi dalam waktu 1-2 hari ini harus mengumumkan para menterinya. Bukannya 14 hari ya? Maksudnya Presiden itu memiliki hak untuk memutuskan kabinetnya? Iya 14 hari, tetapi 14 hari dalam kondisi demisioner tanpa menteri itu kan harusnya dia harus cepat bekerja, tapi semoga secepat mungkin. Tapi bingung juga nih Mas Ari, kalau misalnya parpol itu, ada 10 nama begitu yang bermasalah, kebanyakan dari parpol itu, tetap susah begitu kan, maksudnya karena sudah ada deal-dealan politiknya, kemudian harus otomatis nyari lagi prosesnya. Tapi kan mungkin perlu klarifikasi ya, bahwa dari parpol itu yang berpotensi bermasalah itu ya. Saya pikir secara kebetulan muncul sekian nama, ada sekian nama yang bermasalah itu ya. Saya pikir rekam jejak itu juga kalau ditelusuri dalam waktu beberapa hari juga memang mungkin lebih relatif sulit ya, kurang fair ya. Tapi kita nggak boleh mundur lah ya. Sekarang kondisinya sudah seperti ini. Jadi mungkin suatu hal yang mustahil ya mungkin ya saya sampaikan ya. Kepada orang yang memang merasa bahwa saya ini akan tersandra oleh suatu masa lalu yang sekarang belum diketahui oleh publik. Udahlah, mundur aja, ngapain lah. Kasihanlah dengan pemerintah ini nanti, kasihanlah dengan Jokowi, kasihanlah dengan bangsa ini. Akan tercoreng karena satu orang. Karena ambisi dia
Padahal dia sendiri menyadari bahwa sebetulnya saya ini punya satu masalah yang karena orang tersandra itu tidak saja karena satu persoalan yang sudah terungkap. Ya. Nah, Bisa Pak- saja satu persoalan yang belum diketahui oleh umum, hanya dia yang dengan Tuhan yang tahu. Betul, Gitu. Pak Henry dan juga Mas Ari, mungkin saya boleh minta tanggapannya mengenai nama-nama calon menteri dari partai politik dari PDI Perjuangan saya tidak lebih tepatnya punya ya. kapasitas untuk Ini ada nggak menilai kira-kira Pak Henry yang seseorang, Pak ya. Henry sudah Tapi berikan yang himbauan gitu Pak sejauh Henry? yang saya tahu nama-nama ini, Iya. saya pikir orang-orang yang bisa kita garansi ya. Bisa kita garansi Sejauh ya? yang saya ketahui. Berarti lolos gitu ya Pak Henry ya menurut versi Insya Allah Anda ya? kalau nama-nama ini nama-nama orang baik semua yang saya ketahui. Oke baik, kalau misalnya versi Mas Ari, Kalau dari tak usah sebut nama lah. bocoran semalam dari nama itu ada. Wow. Dari PDIP yang masuk dalam 9 atau 10 nama yang diberikan tanda merah dari Ada KPK. berapa Pak yang kena tanda Ya merah? nggak lebih Atau dari kuning? satu orang lah menurut saya. Ada berapa? Ya ada, saya tidak usah menyebutkan nama karena ini bisa highlight Ada sekali. berapa tapi? Kalaupun kalau Ada lah pokoknya. Ada lah pokoknya, waduh. Berarti Presiden Jokowi harus PR lagi dong. Kalau misalnya ada ternyata apa ya tadi himbauan tadi Saya berlaku nggak? katakan Pak Henry? tadi ya kalau memang kita Betul. merasa ya hanya kau dan Tuhanlah yang tahu itu, sebaiknya jangan menerima tawaran jabatan itu. Tapi Kenapa? susah, Pak Henry. Akibatnya kalau memang kita cinta terhadap pemerintah ini, cinta terhadap bangsa ini, terhadap negeri ini, dari sorotan dunia luar, dari masyarakat, kasihan dengan Presiden Jokowi. Baru berapa lama nanti ada menteri yang korupsi. Tahu dirilah siapa yang nggak bersih itu. Begitu. Iya, betul. Nah ini yang berikutnya, grafis yang kami hadirkan ini adalah hasil polling Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat. Boleh minta tanggapannya Mas Ari, oke nggak nih kira-kira nih? Sesuai nggak nih sama kompetisi mereka? Tentunya karena ini masih apa namanya usulan dan ini saya juga tidak dalam kapasitas mengomentari ya karena ketika itu sudah valid itu baru kita secara fair bisa Saya mengomentari. pikir begini, saya tidak begitu tertarik untuk bicara nama ya, lebih baik kriteria ya. Oke, baik. Kriteria. Jadi kriteria itu seperti saya katakan tadi, orang yang tidak tersandra dengan masa lalu. Tersandra ini bukan saja karena satu persoalan yang sudah terungkap, tapi yang masih terpendam yang belum ada orang tahu itu satu. Yang kedua, orang yang tidak berhutang budi. Tidak punya hutang budi dengan konglomerat, tidak punya hutang budi dengan penguasa sebelumnya atau dengan kekuasaan sebelumnya, sehingga orang yang betul-betul tidak punya beban dan orang yang menguasai bidangnya. Kalau di Jangan parpol masuk itu- baru mau belajar gitu. Kalau di parpol tuh banyak Pak yang seperti itu. Saya tidak mengatakan parpol itu, tapi mari kita introspeksi ya. Jadi jangan nanti dia menyadari bahwa kalau saya menjadi menteri ini, saya bisa apa ya? Terus gampang terbelajar, itu yang nggak boleh. Nggak bisa kayak gitu. Tapi bolehlah saya minta tanggapannya sekali lagi. Ini adalah hasil polling yang memang diambil dari usulan rakyat. Kalau misalnya kita boleh melihat saja, nggak perlu dibahas satu-satu gitu ya. Usulan Secara rakyat. general sudah cocok atau belum cocok posisi dengan nama-nama ini? Dari Mas Ari. Ya beberapa nama memang bisa menjanjikan untuk posisi tersebut ya karena punya track record soal bidang yang akan dikerjakan. Tapi secara umum betul tadi kata Bang Henry tadi bahwa kesadaran moral soal sikap tahu diri dan tahu malu itu harus dikedepankan para politisi kita supaya kasihan Pak Jokowi ini, Pak Presiden Jokowi kasihan sekali karena memang sudah dapat trust publik tetapi tidak didukung oleh kesadaran tahu diri dan tahu malu dari calon-calon menterinya. Jadi Betul. Nah, kira-kira Sekarang contoh misalnya saya tiba-tiba ditawari menjadi menteri perhubungan misal, terus saya terima. Itu tujuan saya apa? Saya nggak ngerti dunia itu, terus saya mau menerima itu. Artinya kan itu hanya karena ambisi. Saya harus tahu diri untuk menolak gitu loh, dan harus punya keberanian untuk menolak itu. Jadi jangan kapan lagi jadi menteri. Nah, ini yang masih kebanyakan. Oke, baik. Ya. Mas Ari, bisa minta tanggapan, mungkin kalau misalnya pemerintahan itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Ya. Kalau misalnya jangka pendek dari mata Anda begitu ya sebagai seorang pengamat, apa sih yang harus menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden JK ini untuk dikerjakan? Langsung, pendek saja. yang pertama adalah menterinya harus proven, Harus proven. clean. Jadi orang-orang yang bersih. Anda optimis, Dan punya Anda integritas. berdua optimis akan mendapatkan clean, all clean. Gitu harus proven kepada publik. Harus demikian. Ya. Makanya saya katakan tadi ya, tidak hanya bersih yang diperlukan, ya, tapi Ya, profesional kemampuan. pada bidangnya. ya. Profesional bidang. Jangan nanti misalnya saya dengar kandidat Jaksa Agung akan diambil dari luar. Ternyata kalau dia penegak hukum yang junior. Aduh. Ya, misalnya ini kriteria. Kalau dia penegak hukum, dia
paling senior di antara jaksa-jaksa terbaik yang ada di sana. Dan tidak pernah punya cacat di lingkungan itu. baik. Di lingkungan yang lain misalnya dengan mitra kerjanya dengan Polri, dia menjadi penegak hukum yang paling senior. Ya, kalau dia advokat, jangan advokat anak kemarin. Iya. Paling tidak dia paling senior. Kalau seumur dia udah pensiun semua. Oke, baik. Artinya si advokat ini sudah berpraktek, Kapolri yang sekarang mungkin masih menjadi Kapolsek pada waktu itu. Ya. Begitu juga seorang misalnya di Kementerian Perhubungan atau kementerian yang Semuanya lain. harus kredibel sesuai dengan rekam jejaknya. Memang dia punya rekam Ya, jejak jadi kerja dia di memang situ, punya gitu. kapasitas Oke. untuk itu Baik, terima satu. kasih banyak Pak Henry Yosodiningrat sebagai politisi PDI Perjuangan dan juga Mas Ari Nur Cahyo selaku Direktur Eksekutif Sugeng Saryadi Syndicate. Terima kasih. Tapi yang jelas yang tahu adalah Presiden Joko Widodo apakah nanti malam, bisa 3 hari, bisa 6 hari, katanya demikian. Oke.